Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Mira Karania Madani, Prameshwari Syifa Dewi, Siti Nursalsabila Az-Zahro, dan yang terakhir ada Tiara Afifah Oktavia akan menjelaskan tentang kegunaan tanda hubung dalam bahasa Indonesia. Kegunaan tanda hubung yang pertama adalah untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Seperti yang kita bisa lihat pada contoh kalimat di bawah ini, yaitu adalah yang pertama, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Kemudian kalimat ketiga, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Kalimat keempat, kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Dan yang terakhir, parut jenis ini memudahkan kita mengukur kelapa. Nah, dari contoh keempat kalimat tersebut, kita bisa lihat ada kata yang menggunakan tanda hubung dikarenakan bagian kata tersebut terpenggal oleh pergantian baris. Kemudian kegunaan tanda hubung yang ketiga adalah untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya, yaitu ada 11/11/2013. Nah, yang bisa kita artikan di sana adalah tanggal 11 bulan November tahun 2013. Dan di kalimat contoh yang kedua ada kata panitia yang antar suku katanya tersebut dipisah satu-satu yang kemudian dipisahkan dengan tanda hubung seperti itu. Kemudian, kegunaan dari tanda hubung yang keempat adalah untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Nah, bisa kita lihat pada contoh di bawah ini ada berevolusi, mengukur, 25 ribuan, 23/25, dan yang terakhir ada mesin hitung tangan. Nah, bandingkan nih dengan kalimat contoh di sebelah kanan. Berevolusi, mengukur, 25 ribuan, 23/25, dan yang terakhir mesin hitung tangan. Nah, di antara kalimat yang di sebelah kiri dan sebelah kanan tentunya memiliki pemaknaan yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan peletakan tanda hubung seperti itu. Kemudian, kegunaan tanda hubung yang kelima adalah untuk merangkai. Contohnya, kata se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya adalah kata se-Indonesia dan se-Jawa Barat. Yang kedua ada ke dengan angka. Contohnya ada peringkat kedua. Yang ketiga ada angka dengan akhiran tanda hubung an, yaitu contohnya tahun 1950-an. Yang keempat, ada kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya ada hari H, sinar X, dan ber-KTP. Dan juga yang terakhir ada di SK-kan. Yang kelima, ada kata dengan kata ganti Tuhan. Contohnya ada ciptaannya. Dan juga atas rahmatmu. Dan yang keenam, ada huruf dan angka. Contohnya ada D3, S1, dan juga S2. Dan yang terakhir, kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya KTP-mu, SIM-nya, dan STNK-ku. Nah, dengan catatan, penggunaan tanda hubung untuk merangkai ini memiliki catatan tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya bisa kita lihat di kalimat
Contoh di bawah ini yaitu ada BNP2TKI, LP3I, dan juga P3K. Seperti itu. Kegunaan tanda hubung yang keenam adalah untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini ada contoh kata yang pertama ada disowani yang merupakan bahasa Jawa yang memiliki arti didatangi. Kemudian yang kedua ada berpariban yang merupakan bahasa Batak nih atau yang memiliki arti bersaudara sepupu. Nah, di kedua kalimat contoh ini ada unsur bahasa daerahnya, sedangkan di kalimat contoh ketiga yaitu di backup, merecall, dan juga pentekelan merupakan unsur bahasa asing. Jadi perlu ada tanda hubung seperti itu. Sebelum saya mengakhiri video pembelajaran tentang tanda hubung ini, izinkan saya untuk membacakan kutipan dari Najwa Shihab. Membaca ialah upaya merengkuh makna, ikhtiar untuk memahami alam semesta. Dan itulah mengapa buku disebut jendela dunia, yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Terima kasih, salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.